Mendirikan startup apakah harus punya investor dan punya keahlian IT? Jawabannya tidak. Aku jelaskan kenapa. Jadi, aku sendiri sudah membangun startup selama 8 tahun terakhir. Dan aku juga bekerja di perusahaan IT sebagai product manager selama 3 tahun terakhir. Lalu, aku juga jadi mentor di 1000 startup digital 2 tahun terakhir. Dari pengalamanku itu, aku menilai mendirikan startup tidak harus punya keahlian IT dan tidak harus punya modal dari investor. Startupku yang pertama, OJC namanya, tutup. Dan ini dibangun memang dengan modal investor. Yang keuangan bulanannya dulu lebih sering minus daripada untung, makanya dia tutup. Dan yang kedua adalah Syariah, yang sekarang bisa sangat disyukuri pertumbuhannya. Jadi tahun 2002 lalu pertumbuhannya ini 3 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi aku akan menceritakan bagaimana prosesnya sampai Syariah bisa sukses tanpa ada keahlian IT awalnya dan juga tanpa modal investor. Tapi aku akan memakai study case bisnis model yang lain agar tetap menjaga rahasia perusahaanku. Aku akan menjelaskannya menggunakan salah satu teori dari buku Lean Startup. Build, Measure, Learn, atau buat, ukur, pelajari. Misal nih, study case-nya adalah startup pijat panggilan, tapi yang halal ya. Kalian tinggal sesuaikan aja gender terapisnya dan juga gender pelanggannya. Yang pertama, kita rekrut beberapa freelance terapis dari grup-grup lowongan kerja di Facebook. Kalau kalian anak milenial nih yang nggak pernah pakai Facebook, coba deh kalian buka Facebook kalian, lalu ketik lowongan kerja di bagian grup. Kalian bakal nemu banyak banget grup lowongan kerja di sana. Nah, kalian posting di sana, misal dibuka lowongan terapis pijat yang akan kalian bayar setiap pelayanan. Kemudian langkah kedua, pemasaran. Kita bisa memasarkan layanan pijat panggilan ini via sosial media dengan harga pasaran. Pemesanannya bisa diarahkan ke Google Form dulu saja atau WhatsApp dulu. Lalu pembayarannya gimana? Terima pembayaran via online transfer saja. Kenapa nggak cash? Jadi kita kan mau bangun startup teknologi nih. Jadi kalian incar pelanggan yang memang sudah terbiasa dengan teknologi, yaitu menggunakan pembayaran online. Agar ketika kalian punya teknologi, website atau aplikasi untuk pemesanannya, shiftingnya nggak terlalu sulit. Karena pelanggan setidaknya sudah familiar dengan teknologi. Setelah ada yang memesan dan menggunakan jasa kalian, ukur kepuasan pelanggan. Bisa pakai form survei Google lagi. Tanyakan pengalaman saat pelanggan memesan, saat pelanggan dipijat, dan pengalaman setelah dipijat. Jadi apakah pemesanannya mudah? Jika sulit, di bagian mana? Lalu saat dipijat, apakah nyaman? Jika kurang nyaman, detailnya seperti apa? Dan setelah dipijat, rasanya apakah bikin mereka tambah fresh atau malah kayak habis dipukulin, sakit semua? Lalu, tawari lagi pelanggan yang puas agar repeat order. Lalu yang dievaluasi oleh pelanggan kita diperbaiki. Nah, disinilah siklus build, measure, learn atau buat, ukur, pelajari kalian lakukan. Pertama, buat dulu layanannya. Kemudian, ukur penggunaannya. Ketiga, pelajari yang perlu diperbaiki. Kemudian buat lagi, ukur lagi, pelajari lagi. Jadi siklusnya harus berputar terus. Agar apa? Agar layanan kalian semakin baik. Nah, sekarang kalian sudah punya gambaran journey end-to-end produk kalian. Dari pelanggan sebelum memesan sampai pelanggan menggunakan layanan kalian hingga repeat order atau tidak mau lagi pakai jasa kalian.
Dari situ semisal sudah punya beberapa pelanggan, lakukan in-depth interview. Wawancara mereka, pelajari flow mereka dari awal mengenal produknya sampai bisa deal dan berlangganan. Lakukan siklus buat ukur pelajari ini sekitar 1-2 kuartal. Jadi ini fase validasi ide sambil jualan. Dari sini, modal kalian akan terkumpul dari uang jualan kalian. Nah, sisihkan sebagiannya untuk pengembangan selanjutnya. Nah, ini menjawab bagaimana kita bisa tumbuh tanpa investor atau mulai tanpa investor. Tadi terapisnya kita bayar sesuai dengan layanannya. Kemudian pemasarannya juga nggak perlu modal, hanya menggunakan sosial media dan juga Google Form atau WhatsApp-nya kalian, seperti itu. Lalu ini bisa dimulai tanpa keahlian IT. Kenapa? Karena pemasarannya tanpa perlu membangun website atau aplikasi terlebih dahulu. Terjawab kan? Nah, oke. Setelah itu, ketika kalian sudah melakukan siklus buat ukur pelajari, dari sana harus jawab beberapa pertanyaan. Berapa banyak yang mau beli produk kita dengan rentang waktu tertentu? Berapa banyak nih yang mau beli lagi? Seberapa puas akan produk kita? Apa yang membuat mereka puas dan tidak puas? Bagaimana proses mereka mengenal, membeli, berlangganan, hingga berhenti jadi customer kita? Dari jawaban itu nantinya akan jadi flow teknologi kita ke depannya. Kalau kalian udah punya tim IT, entah aplikasi atau website. Kemudian untuk memperkuat analisis, coba lakukan kompetitor analisis. Cari benchmarknya dulu. Apakah sudah ada startup sejenis seperti yang dibayangkan atau belum? Kalau ketemu benchmarknya, bisa jadi bahan pembelajaran. Dan bisa kita cari kelemahannya dan kekuatannya agar kita bisa make it better. Nah, sekian dulu untuk sharing kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong share ya. Terima kasih.